Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Di bawah keuntungan asimetris, karena manusia tidak memiliki kekuatan udara, jadi, jika berada di daerah terbuka, ketika klan manusia bertemu dengan klan iblis, itu pasti akan mampu melakukan konfrontasi. Pada saat ini, bahkan di lembah-lembah ini, bahkan dengan keunggulan geografis absolut, pasukan manusia masih tidak dapat menekan angkatan udara iblis. Pada zaman kuno, klan iblis mengendalikan langit, dan raja datang ke dunia. Tidak ada lawan di masa lalu, dan itu adalah kekuatan udara yang kuat dari klan iblis. Sambil memikirkannya, 3 keluarga kerajaan dari klan iblis menemukan sosok Chu Xingyun untuk pertama kalinya. Dalam sekejap 3 klan kerajaan mengirim pasukan dan bergegas menuju posisi Chu Xingyun. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Sebagai penguasa dunia Qiankun, di dunia surga dan bumi, dia adalah surga yang dapat melukainya. Dengan kedua tangan dengan lembut menonjol, 10 jari Chu Xingyun menjentikan, menarik garis lintang dan bujur, string hukum gelombang. Dengan curiga menggantung di udara, Chu Xingyun berkata dengan keras, "Aku atas nama Tuan Qiankun, berdiri di hadapan hukum surga, elang, burung nasar, dan tidak akan pernah berkumpul, jika dilanggar, mereka akan dikutuk." Mendengar suara Chu Xingyun, semua iblis tidak bisa membantu tetapi tertegun, apa artinya ini? Apa yang tidak pernah dikelompokkan? Jika ada yang dilanggar, itu akan dikutuk. Menurutnya siapa dia? Klan iblis tertegun, dan pasukan manusia di bawah ini bahkan lebih tercengang. Apa yang terjadi? Perang ini direncanakan dan diprovokasi oleh Chu Xingyun. Semua orang menunggunya kembali untuk berperang melawan pasukan iblis, tetapi dia tidak pernah melihatnya. Sekarang sulit untuk kembali, jangan buru-buru dan membahas bagaimana menghadapi invasi klan iblis, bagaimana lari ke udara dan meledak di sana. Di bawah mata semua orang, awan hitam tak berujung melonjak dari segala arah, dan dalam beberapa tarikan napas pendek, langit awalnya sangat jernih, dan langit tak berawan sepenuhnya tertutup oleh awan hitam tebal. Menggantung dengan bangga dan di udara, Chu Xingyun ada di surga dan bumi, di dunia surga dan bumi. Pada saat ini, Chu Xingyun adalah dunia surga dan bumi, dan dunia surga dan bumi adalah tubuh Chu Xingyun. 10 jari memantulkan langit, bumi, dan garis lintang, menarik tali hukum. Sebagai penguasa surga, Chu Xingyun menetapkan hukum surga. Di dunia Qiankun, tidak hanya gosok, semua elang tidak diizinkan membentuk sebuah klaster. Dari saat ini, hanya elang yang dapat dilihat di dunia Qiankun, dan tidak ada lagi kelompok gosok yang bisa terbang dan langit. Di antara mereka, hal yang sama berlaku untuk klan elang emas dan klan Griffon. Hal ini dimungkinkan untuk terbang sendiri. Begitu berada dalam satu kelompok, itu akan dikutuk. Di dunia surga dan bumi, Chu Xingyun dapat dikatakan mengikuti hukum, suara baru saja jatuh, dan hukum langit dan bumi dari dunia Qiankun segera berubah, dan musibah surgawi dari dunia surga dan bumi naik seketika. Sudah terlambat untuk mengatakan, lalu. Melihat jutaan suku Changying, suku Golden Eagle, dan suku Griffon, berkerumun untuk mengelilingi Chu Xingyun, saat berikutnya, miliaran perampokan ungu tiba-tiba meraung. Hukum ditetapkan, jalan surgawi akan berjalan secara alami, dan ratusan juta perampokan ranjau telah dijatuhkan. Semua kelompok gosok, elang emas, dan Griffin menderita pukulan dahsyat dari perampokan tambang. Di bawah puluhan ribu kekuatan itu hanya bersinar sekali. Ribuan gosok, elang emas, dan Griffin, dan semua jiwa dihancurkan, hanya menyisakan satu tubuh, dan jatuh dari langit. Di antara guntur dan kilat, hanya sepertiga elang emas, dan Griffin yang tersapu dalam satu kilatan. Dihadapkan dengan badai yang mengerikan, 3 klan iblis tidak bisa tidak panik, tanpa kepala terbang di udara, tidak tahu bagaimana melawan badai ini. Bang! Bergemuruh. Di bawah penerbangan yang bergejolak, 3 keluarga kerajaan dari klan iblis jelas belum meninggalkan keadaan gugus, jadi. Ribuan perampokan dilemparkan lagi, dan di bawah tarian ungu, 3 keluarga kerajaan dari klan iblis menderita kerugian besar lagi. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Chu Xingyun, dalam sekejap, para pemimpin dari 3 klan setan segera menyadari keseriusan masalah. Segera perintah diikuti dengan cepat. Klan elang emas, klan gosok, klan Griffon tidak diizinkan untuk berkelompok, semua anggota dari 3 klan tersebar, seberapa jauh mereka berjalan. Sangat disayangkan bahwa pada saat yang sama dengan perintah itu dikomunikasikan, selama evakuasi dari 3 klan iblis dengan kecepatan penuh, perampokan guntur ketiga turun. Setelah badai ketiga, di luar 3 klan setan dievakuasi tepat waktu, hanya ada puluhan gosok di seluruh langit, terbang ketakutan, aku bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Melihat dengan dingin kekerumunan padat klan iblis seperti lautan yang luas, Chu Xingyun sekali lagi berkata, saya atas nama penguasa langit dan bumi, membuat hukum surga, 5 negara bagian di timur, dan merupakan wilayah ras manusia.
Akan dibalas dengan sebab dan akibat. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua manusia segera bersukacita, dan semua ras iblis panik sepanjang hari. Menghadapi hal ini, para pelatih dari 3 keluarga kerajaan dari klan iblis tidak bisa tidak menghela nafas. Menatap Chu Xingyun melayang tinggi di langit, pelatih dari 3 keluarga kerajaan tahu bahwa pria ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Terlepas dari keengganan hatinya, sampai sekarang, 3 pelatih klan iblis tahu bahwa jika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan jika mereka tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur, begitu mereka benar-benar membuat marah orang di langit, maka semua klan setan yang ada saat ini tidak ingin hidup. Pergi. Bahkan, selama orang itu mau, bahkan kepunahan lengkap klan iblis hanya beberapa kata. Namun, jelas bahwa, jika klan iblis benar-benar punah, orang itu pasti akan menanggung sebab dan akibat yang sangat besar, jadi, periode hidup dan mati, pihak lain tidak ingin melakukan terlalu banyak. Dengan perintah dari 3 pelatih kepala klan iblis, pasukan klan iblis diam-diam mengumpulkan tentara dan perlahan-lahan menarik diri dari Tiangong Canyon. Selanjutnya, itu pasti akan menarik diri dari tanah timur dari 5 benua. Menonton pasukan iblis secara bertahap pergi, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. Meskipun pasukan iblis mundur, dan dalam waktu singkat itu pasti tidak akan menyerang lagi. Namun, dengan berlalunya waktu, cepat atau lambat, klan iblis masih akan menyerang 5 negara bagian timur. Meskipun mengetahui dengan jelas invasi dari 5 benua timur pasti akan menderita karma. Tetapi masalahnya adalah bahwa kaum ambisius sejati selalu hanya peduli pada keuntungan dan kerugian dari kepentingan mereka sendiri. Adapun apakah kelompok etnis menderita atau tidak karma setelah kematian mereka, apakah dunia ini akan banjir, mereka tidak akan peduli. Selain itu, bahkan jika klan iblis tidak menyerang 5 negara bagian timur, ini tidak berarti bahwa manusia tidak akan berkembang keluar. Meskipun tanah 5 negara tidak kecil, jika tidak, mengapa tidak memperluas ke tanah Kyushu, tanah 13 negara, atau bahkan tanah 100 negara. Ambisi manusia tidak akan pernah memiliki batas, bahkan jika klan iblis tidak menyerang, manusia pasti akan menyerang. Membuka wilayah dan memperluas wilayah, membuat prestasi dan membangun karir akan selalu menjadi orang baik, ambisi yang penting. Tepatnya, ras manusia dan ras iblis ada di dunia surga dan bumi ini suatu hari nanti. Pertarungan dan perang antara satu sama lain tidak bisa dihentikan satu hari, tidak peduli berapa tahun waktu telah berlalu, itu tidak akan berubah. Bahkan jika suatu hari, manusia benar-benar dapat mengusir klan iblis dan menjadi satu-satunya penguasa dunia, perang tidak akan dihilangkan. Apakah tidak ada antar ras, tidak ada saudara kandung? Saling membunuh selalu yang terbaik dan paling bergairah bagi manusia. Dengan mundurnya pasukan iblis, dalam beberapa bulan berikutnya, umat manusia mengirim pasukan besar untuk mengambil alih 4 negara bagian yang hilang dari tangan beruang yang kejam, kera raksasa, ular sanca, dan harimau. Sejauh ini, umat manusia sekali lagi memulihkan wilayah dari 5 prefektur utama. Puluhan miliar orang yang awalnya berkumpul di negara bagian selatan diungsikan ke 4 prefektur lainnya di bawah perencanaan dan pengaturan keseluruhan Liu Yan. Dari timur ke barat, utara, selatan, dan tengah, 5 negara bagian utama masing-masing memiliki 2 miliar orang. Akibatnya, meskipun seluruh 5 negara bagian utama tidak berpenduduk jarang, kepadatan penduduk akhirnya menurun. Yang paling penting adalah bahwa ketika populasi tersebar, sumber daya dari 5 negara utama tidak begitu langka, selama mereka tidak lagi boros dan putus asa, bahan-bahan hidup manusia dapat dijamin. Setelah memulihkan 4 prefektur, Chu Xingyun menggabungkan puluhan juta elit alkimia manusia yang berkumpul di dekat Gunung Tiantai ke dalam kementerian pemerintahan, dengan tujuan untuk memulihkan warisan alkimia manusia. Pada saat yang sama, Chu Xingyun benar-benar memulihkan negara bagian timur, serta kota Aoki dan Akademi Aomu, dan menyewa Master Chai dan Dongfang Jiayan untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Tentu saja, Dongfang Jiayan, serta Master Chai sendiri, sebenarnya tidak mampu dan tidak cukup berpengetahuan untuk mengembalikan warisan alkimia Akademi Aoki, tapi, hati suami istri mereka baik, itu benar-benar untuk negara dan rakyat, sangat ingin melakukan sesuatu. Dan pada kenyataannya, suami dan istri mereka tidak perlu bertanggung jawab atas masalah pengajaran tertentu. Dengan hadirnya Si Tulehman, mereka ingin campur tangan, dan saya khawatir mereka tidak bisa. Akademi Aoki, meskipun kelas aslinya telah mengikuti Sangguan Qiankyu dan Situ Wanli, 2 kaisar tingkat pertama, dan bergegas ke dunia roh sejati, Chu Xingyun memberi mereka hak untuk dengan bebas melewati jalan kuno planet-planet. Dengan 2 kaisar tingkat pertama dan 2 alkemis tingkat 9 tingkat pertama dalam perawatan mereka, Chai Baiseng dan Dongfang Jiayan hanya perlu mengelola urusan administrasi Akademi Aoki, mereka tidak membutuhkan mereka untuk mengajar. Sebagai penguasa Qiankun, setelah memberlakukan 2 hukum surga, Chu Xingyun tidak turun untuk bertemu semua orang. Pada saat ini, identitas dan statusnya berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, tidak peduli seberapa kuat dia, seberapa tinggi status dan statusnya, dan kekuatannya, dia hanya manusia biasa. Tapi mulai sekarang, di dunia roh nyata dan dunia Qiankun, dia bukan lagi orang biasa, setidaknya, bukan hanya manusia.
Di dunia lain, Chu Xingyun tidak ada yang istimewa, tetapi di dunia roh asli dan dunia Qiankun, dia sudah menjadi penguasa dari dua dunia. Di dua dunia ini, Chu Xingyun dapat mengintegrasikan surga dan surga kapan saja, mengubah atau bahkan merumuskan hukum surga, dan kekuatannya besar. Di bawah terlalu banyak kekuatan, Chu Xingyun tidak dapat melakukan terlalu banyak kontak dengan orang-orang biasa. Jika dia tidak bisa mementingkan diri sendiri, itu pasti akan berbahaya bagi seluruh dunia. Chu Xingyun dapat sepenuhnya mengubah dunia, mengubah gunung menjadi dataran, mengubah dataran menjadi pegunungan tinggi, mengubah laut menjadi ladang mulberry, dan mengubah murbe menjadi laut. Namun, begitu dia melakukan ini, dia pasti akan menghancurkan tatanan dunia, dan hasilnya akan sangat serius. Bahkan Chu Xingyun sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena tidak mungkin untuk kembali ke dunia manusia, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chu Xingyun adalah gua besar. Kembali di gua Kares besar, Chu Xingyun melihat 9 gadis kecil yang telah pergi selama berhari-hari. Melihat Chu Xingyun kembali, 9 gadis kecil yang menawan melompat dan bersorak melompat gembira di sekitar Chu Xingyun. Untuk 9 peri kecil ini, Chu Xingyun masih menyukainya, kepribadian mereka yang naif, lincah, dan ceria sering membiarkan saraf gugup Chu Xingyun santai. Hanya saja Chu Xingyun tidak bermain untuk kali ini di jalan singkong kuno, tapi dia ada hubungannya. Yang paling penting adalah bahwa jalan kuno singkong sangat berbahaya, bahkan jika kaisar menghormati orang kuat itu, begitu dia masuk, dia akan mati seumur hidup, dan aku tidak tahu apakah dia akan hidup kembali. Belum lagi kaisar biasa terhormat, bahkan hari ini, Chu Xingyun, yang adalah kaisar dari dua alam, adalah kaisar surga. Jika mungkin, Chu Xingyun ingin tinggal di dunia Qiankun dan dunia roh sejati secara diam-diam, dan pergi kemana-mana. Biasanya tinggal di dekat Sui Liuxiang, Anda dapat melihatnya setiap hari. Orang tua yang menemani putri, bagaimana mengelola dua dunia Zenling dan Qiankun, betapa indahnya itu. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak ingin hidup seperti ini, tetapi dia tidak bisa hidup seperti ini. Melalui ingatan yang ditinggalkan oleh Xuan Ming Tianzun, Chu Xingyun tahu banyak hal. Pertama-tama, Kaisar Tianyi tidak mati sekarang, dan hanya ada garis perbedaan dari Jiu Jia Tianzun. Pada saat ini, Kaisar Tianyi sedang mengejar di belakang Xuan Ming Tianzun, mencoba membunuhnya, menghancurkan daging Chu Xingyun, dan benar-benar membunuh Chu Xingyun, sehingga membuat reinkarnasinya 9 putaran, dan jasa-jasanya diselesaikan. Setelah Kaisar Tianyi diizinkan untuk mengejar dan membunuh jiwa yang tersisa dari Xuan Ming Tianzun, menghancurkan tubuh Dewa Chu Xingyun, maka jiwa Chu Xingyun yang sekarang akan langsung menghilang dan menghilang. Pada saat itu, Kaisar Tianyi akan berhasil dalam 9 belokan dan menjadi Tianzun abadi yang abadi dan tak terhindarkan. Setelah menjadi reinkarnasi Tianzun, Kaisar Tianyi akan berbalik, bergegas kembali ke dunia Qiankun, membunuh Sui Liuxiang, dan mengirimnya ke reinkarnasi. Dalam ide Kaisar Tianyi, setelah kepunahan bentuk dan roh Chu Xingyun, tidak akan ada Chu Xingyun di dunia ini. Dalam reinkarnasi berikutnya, Sui Liuxiang pasti akan jatuh cinta padanya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan hidup, dan untuk melindungi dupa aliran air, Chu Xingyun harus melangkah ke jalan kuno langit berbintang sesegera mungkin. Dan, terus tinggal di alam semesta ini, atau dunia roh sejati, kekuatan Chu Xingyun tidak bisa lagi ditingkatkan. Dunia roh sejati dan dunia surga dan bumi tidak lebih dari dunia kecil. Kekuasaan dunia yang mereka miliki sangat lemah dan mandul. Jalan langit berbintang kuno yang luas adalah dunia langit berbintang nyata. Jika Anda ingin lebih meningkatkan kekuatan Anda harus memasuki jalan langit berbintang kuno dan pergi ke dunia yang lebih kuat sebelum Anda dapat terus meningkatkan. Sangat disayangkan bahwa meskipun Chu Xingyun ingin berada di jalan segera, kali ini, itu benar-benar kehidupan 9 kematian, sebelum dia pergi. Tanpa mengatur segalanya sebanyak mungkin, Chu Xingyun tidak bisa melepaskannya. Pertama-tama, Chu Xingyun memisahkan Earth Soul Beast, Emperor Demon Emperor Red Eye tinggal. Meskipun Sui Liuxiang sekarang sangat kuat, tapi, meskipun lokasi dunia surga dan bumi ini terpencil, ia juga berada di jalan kuno langit berbintang. Di jalan langit berbintang kuno yang panjang dan tak berujung, dunia Qiankun dan dunia roh nyata terletak di ujung utara ekstrim jalan langit berbintang kuno. Meskipun dikatakan bahwa beberapa orang kuat tingkat bintang akan datang ke dunia kecil yang terpencil. Tapi tidak ada yang absolut dalam segala hal, belum lagi. Samsara, Yang Mulia Xuanming, Yang Mulia Baihu, bukankah mereka semua sudah di sini? Oleh karena itu, meskipun probabilitasnya sangat kecil, kemungkinan bahwa langit berbintang yang kuat akan datang ke dunia semesta pada akhirnya akan ada. Untuk memastikan keamanan Sui Liuxiang, Chu Xingyun meninggalkan Kaisar Iblis Zun Hongtong dan 3.000 inkarnasinya dari kerajaan Kaisar Zun untuk tetap tinggal untuk melindungi Sui Liuxiang. Ada 18 patung es yang dipuja, dan Kaisar Iblis Kaisar Chitong, yang menjelma dengan 3.000 kaisar-kaisarnya. Bahkan jika Kaisar tingkat pertama datang sendiri, dia masih ingin melukai Sui Liuxiang. 10.000 langkah mundur, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan, tetapi jika Anda ingin berlari, tidak ada masalah.
Pada saat ini, Kaisar Iblis Kaisar menduduki dunia roh nyata dan dunia Qiankun, dan kedua dunia masing-masing memiliki 1.500 tempat memurnikan inkarnasi ekstrakorporeal dari ranah 3.000 Kaisar. Setelah 3.000 avatar diubah menjadi avatar dan melahap 10 juta semut tentara, masing-masing avatar membelah 10.000 semut prajurit, dengan total 30 juta semut prajurit. Perampokan Kaisar Zun Chitong, yang memerintahkan inkarnasi alam 3.000 Kaisar, memecah 30 juta semut tentara Kaisar Wu Realem. Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia spiritual, serta dunia semesta, dan mengubah dua dunia menjadi dua bintang kematian. Namun, Chu Xingyun tidak nyaman sendirian. 18 patung menyukai patung es. Setan Kaisar Zun Hongtong, serta inkarnasinya dari 3.000 Kaisar Zun Realem, dan pasukan tentara dan semut dari 30 juta Kaisar Wu Realem, semua tidak memiliki kebijaksanaan. Selain itu, untuk mengeluarkannya sendiri, termasuk Kaisar Iblis Zun Hongtong, sebenarnya bukan orang yang kuat. Sebagai tentara, sebagai pengawal tentara semut iblis dan 18 patung es benar-benar tak tertandingi. Tetapi sebagai think tank, sebagai humerus, sebagai lengan kiri dan lengan kanan, mereka terlalu tidak memenuhi syarat dan sama sekali tidak kompeten. Karena itu, sebelum pergi, Chu Xingyun memiliki hal penting lain yang harus dilakukan, yaitu mengolah humerus dan think tank untuk aroma air, sehingga tidak peduli situasi apapun yang dihadapinya, ia memiliki kemampuan untuk bertarung. Namun, sebelum ini, Chu Xingyun memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Di antara pikirannya, sosok ilusi muncul di depan Chu Xingyun. Melihat sosok ilusi dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, "Kamu telah menonton dengan saya begitu lama, bagaimana kamu telah menemukan orang yang tepat dari warisan?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, sosok ilusi mengangguk dan berkata, "Ya, saya telah menemukannya. Faktanya, Anda adalah orang yang paling cocok untuk warisan." Dengan senyum ringan, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayangnya, aku tidak membutuhkan warisanmu lagi." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melihat roh warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Lingmu dan berkata, "Pergilah, bagilah warisan Kaisar Lingmu menjadi dua bagian dan ajarkan mereka masing-masing ke Yafu dan Yani, percayalah, mereka yang paling cocok untuk warisan pohon roh." Sambil mengerutkan kening, pusaka itu berkata dengan ragu-ragu, "Tidak, kedua gadis itu juga alkemis kayu, tetapi bakat kayu mereka." Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana kamu pikir penglihatanku tidak sebagus milikmu?" Ini, dihadapkan dengan kata-kata Chu Xingyun, roh warisan tiba-tiba terdiam. Belum lagi semangat warisan di daerah lain, bahkan jika Kaisar Lingmu dibangkitkan, masih terlalu jauh dari Chu Xingyun saat ini, dan tidak ada kualifikasi untuk perbandingan. Melihat roh warisan yang ragu-ragu, Chu Xingyun berkata, "Jika hanya satu orang, Yafu dan Yani jelas tidak memenuhi syarat untuk mewarisi semangat kayu, tetapi, ketika kedua saudara perempuan itu ditambahkan bersama untuk bekerja sama dengan derek mahkota merah mereka bakat dan Huo benar-benar berbeda." Tiba-tiba mengangguk, roh warisan berkata, "Jadi ternyata, saya hanya melihat bakat kayu, tetapi mengabaikan kemampuan komprehensif mereka." Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Sejauh menyangkut bakat kayu, Yafu dan Yani hanya menengah ke atas, tetapi dengan bakat dan Huo Wuling yang dimahkotai kren merah, efek yang sebenarnya, bahkan Kaisar Lingmu, juga tak tertandingi." Mengangguk dengan gembira, roh warisan berkata, "Sejak ini, apakah Anda mengirim saya untuk pergi, atau haruskah saya pergi sendiri?" Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Pergi untuk dirimu sendiri, sekarang, aku tidak ingin melihat siapapun lagi." Di antara kata-kata itu, tangan kanan Chu Xingyun menjentikan dengan ringan, dan dalam sekejap celah ruang terbuka seketika, dan dia langsung menyedot roh warisan ke dalamnya. Cahaya putih menyala, saat berikutnya. Roh warisan muncul di ruang alkimia. Yafu dan Yani tampak terkejut, melihat ke arah sisi ini. Melihat roh warisan yang tiba-tiba muncul, Yafu pertama kali berkata, "Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk?" Shen Leng memandangi semangat warisan. Yani berkata, "Apa yang ingin Anda lakukan?" "Saya katakan." Dia melambaikan tangannya, dan roh warisan tersenyum dan berkata, "Saya roh warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Lingmu. Sekarang Anda dipilih untuk mengintegrasikan jalur alkimia Kaisar-Kaisar Lingmu." Perlahan berdiri, Yafu dan Yani membungkuk berdekatan, dengan dingin berkata, "Kami tidak membutuhkan warisan, lebih baik kamu segera pergi, jika tidak." Dihadapkan dengan ekspresi waspada dari dua saudara perempuan, roh warisan menghela nafas, "Sebenarnya, saudaramu Yan menyuruhku datang, apakah kamu benar-benar ingin menolak?" "Apa, saudara Yan? Dia, di mana dia?" Begitu dia mendengar nama kembalinya Yan, Yafu dan Yani tiba-tiba melonggarkan kewaspadaan mereka, dan berlari dengan cemas. Dihadapkan dengan pertanyaan dari kedua gadis itu, roh warisan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia bukan lagi orang biasa sekarang, dan dia tidak bisa mengikuti nasihatmu, apakah kamu mengerti maksud saya?" Mendengar semangat warisan, Yafu dan Yani saling memandang, lalu mengangguk dengan senyum masam. Menengok ke belakang, bukankah saudara Yan diubah oleh patung di kuil surga? Ingin datang. Dia sekarang telah memulihkan mana dan telah menjadi dewa lagi. Dia tidak bisa hanya melihat mereka sebagai orang biasa.
Saling memandang, mata Yafu dan Yani dengan cepat menjadi basah. Sudah 3 tahun, mereka benar-benar merindukan saudara Yan, mereka tidak meminta apa-apa, mereka hanya ingin melihatnya lagi. Namun, bahkan jika itu hanya keinginan kecil, itu sudah ditakdirkan untuk menjadi mustahil. Belum lagi roh warisan, bagaimana melengkapi warisan dengan Yafu dan Yani. Di sisi lain, setelah mengusir roh warisan, kesadaran Chu Xingyun selalu memperhatikan situasi di sana. Melihat Yafu dan mata Yani memerah dengan air mata, Chu Xingyun sebenarnya ingin melihat mereka di masa lalu. Tetapi bagaimana dengan Anda? Apa yang bisa diubah? Meskipun mereka akan sangat senang bertemu satu sama lain, tetapi bagaimana kita bisa menghindari rasa sakit karena perpisahan? Dengan napas panjang, Chu Xingyun menoleh dan menatap 9 gadis kecil. Melihat keseriusan wajah Chu Xingyun, 9 wanita menawan kecil itu juga berkumpul bersama dengan patuh, semua mengelilingi Chu Xingyun dan merangkak di tanah. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, mulai sekarang, Gunung Tiantai ini adalah dojo pribadi Anda. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, setelah saya pergi, Anda harus berlatih dengan baik, jangan keluar untuk menimbulkan masalah, Anda tahu. Ketika saya mendengar bahwa Chu Xingyun pergi, rubah putih Tianxiang tiba-tiba mata merah, berkata dengan menyedihkan, kemana raja pergi? Mengapa tidak membawa kita bersama kita? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kemana aku pergi, ini sangat berbahaya. Aku bahkan mungkin tidak bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak bisa merawatmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 9 gadis kecil yang menawan segera menundukkan kepala mereka dalam keluhan. Mereka tahu bahwa alasan mengapa Chu Xingyun tidak mengambilnya adalah karena mereka terlalu lemah. Jika mereka cukup kuat untuk menjadi tangan kanan raja, bagaimana mungkin raja tidak mengambil mereka? Tidak ingin 9 gadis kecil terlalu sedih, Chu Xingyun berkata, kamu tinggal di sini untuk berlatih dengan baik, dan ketika kamu kuat, aku akan kembali untuk menjemputmu. Pada saat itu, mari kita pergi ke dunia bersama-sama, bagaimana? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 9 gadis kecil yang menawan itu mengangguk lagi, dan mereka mengambil keputusan mulai sekarang, ketika mereka berlatih, mereka tidak akan pernah malas lagi. Setelah mengatur 9 gadis kecil, Chu Xingyun bergegas ke 4 ras iblis besar dari ras piton raksasa, ras kera raksasa, ras beruang kekerasan, dan ras harimau sengit di waktu berikutnya. Di bawah pengaturan Chu Xingyun, 4 suku iblis, suku ular sanca raksasa dan suku kera besar, diatur di 5 negara bagian utama manusia, selatan negara bagian selatan, tinggal di hutan hujan tropis yang lebat berdiri untuk manusia penghalang yang kuat. Jika Anda ingin menyerang manusia, pertama-tama Anda harus melewati wilayah klan Anaconda dan klan kera. Kekuatan klan Anaconda dan kera-kera di hutan primitif tidak meledak pada dasarnya tidak terkalahkan. Oleh karena itu, di bawah perlindungan keluarga kera dan ular sanca raksasa, bagian selatan ras manusia benar-benar solid. Selanjutnya adalah suku beruang kekerasan. Di bawah kepemimpinan suku beruang kekerasan, sejumlah besar suku beruang diatur di utara. Dari tanah Arktik ke negara bagian utara umat manusia, wilayah yang luas dan sedingin es adalah wilayah suku beruang. Akibatnya, ras iblis lainnya tidak dapat menyerang manusia dari utara. Adapun macan, mereka diatur di sebelah barat ras manusia. Meskipun kekuatan macan tidak cukup untuk memblokir pertahanan barat umat manusia, Chu Xingyun sekarang tidak bisa dikerahkan. Dengan cara ini, ras manusia menghadap laut ke timur, dan laut yang tak terbatas sepenuhnya mengisolasi pasukan ras iblis. Ada beruang di utara, dan di hutan hujan tropis di selatan ada ular piton raksasa dan kera besar. 3 arah dari timur, utara dan selatan pada dasarnya aman. Hanya barat, bahkan jika ada harimau yang kuat di kota pasti tidak akan bisa bertahan. Oleh karena itu, garis depan konfrontasi antara manusia dan ras iblis terikat untuk bergerak ke barat. Xiong Da dan Xiong Er dari klan beruang sengit, Yuan Gang dan Yuan Hong dari klan kera besar, Fei Tian dan Wang dari klan Anaconda, dan 2 kaisar besar dari klan harimau ganas, menerima pesanan dari Chu Xingyun masing-masing, dan memimpin mereka masing-masing. Berlomba, bergegas ke posisi yang sesuai, dan berakar dan berkembang. Setelah mengatur segalanya, Chu Xingyun meninggalkan dunia Qiankun, bergegas kembali ke dunia roh nyata, menemukan Sangguan Qianqiu, dan Situ Wanli. Mulai sekarang, Chu Xingyun telah mencegat mesin surgawi, dan telah menjadi akrab dengan dunia roh nyata dan surga dan bumi dari surga dan bumi. Semua cara alkimia telah menjadi master alkimia yang sempurna dari kelas 9. Setelah memilih lantai 9 Baikao Zonglou, 3000 rumput semangat di 3000 bidang obat langit berbintang, dengan bantuan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, 2 kaisar yang disegani ahli alkimia, Chu Xingyun membuka alkimia, sempurnakan bahwa Kaisar Zun Jindan. Jiulong Tengyunding, Kompor Dewa Bingding, Dis Penggiling Magnetik Tian Yuan, Jingliu Baoshu, Tianyi Sengju. Sebelum melambaikan tangan, Chu Xingyun mengambil 5 senjata sihir alkimia yang diabadikan di tubuhnya, satu persatu. Dengan bantuan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, dan dengan penonton Situ Lehman, Chu Xingyun akhirnya menyalakan api dan memulai alkimia.
Sebenarnya, dengan keadaan dan kekuatan Chu Xingyun saat ini, alkimia tidak membutuhkan siapapun untuk membantu, itu dapat disempurnakan langsung oleh dirinya sendiri, jadi tidak ada yang membutuhkan bantuan. Alasan mengapa Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli dibantu, dan alasan mengapa Situ Lehman berada di sela-sela, tidak benar-benar meminta mereka untuk membantu, tetapi berharap bahwa mereka dapat mempelajari sesuatu dalam proses alkimia Chu Xingyun. Situ Lehman masih sedikit lebih buruk. Pertama, karena dia hanya seorang alkemis kelas 8, dan kedua, dia hanya bisa menonton, jadi saya tidak bisa belajar sesuatu yang terlalu mendalam. Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli berbeda. Sebagai asisten Chu Xingyun, juga dikenal sebagai bocah alkimia, mereka terlibat dalam alkimia, dan ada terlalu banyak misteri dan keterampilan yang bisa mereka sentuh. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, semuanya tanpa kecelakaan, 9 kaisar emas-emas Jindan, baru saja dibebaskan. Jika Anda perhatikan dengan seksama, 9 pil emas lebih dari kualitas kelas 9 meskipun masih jauh dari kualitas sempurna, Anda harus tahu bahwa ini adalah pil kelas 9, bagaimana mungkin ada konsep kualitas yang sempurna. Dan yang lebih penting, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, setelah semua terlibat dalam proses alkimia. Semua metode mereka, serta penanganan waktu dan api mereka, benar-benar tidak sempurna. Karena itu, Kaisar Jindan, yang dapat menghasilkan 9 nilai, sudah mencapai batas, dan tidak mungkin untuk menjadi lebih tinggi. Selain itu, 10.000 langkah mundur mengatakan bahwa bahkan jika Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli tidak membantu, Chu Xingyun tidak bisa memperbaiki Jindan kekaisaran dengan kualitas sempurna. Meskipun Heavenly Dao sangat kuat, tetapi ada juga kekurangan dan celah. Belum lagi dunia roh nyata dan waktu kecil seperti dunia Qiankun, bahkan di jalan kuno langit berbintang, dunia-dunia besar itu juga sama. Surga dan surga tidak lengkap dan tidak lengkap. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun memuntahkan bola hijau gelap di antara mulutnya. Itu benar, manik-manik bulat hijau tua ini persis manik beracun tahu Chu Xingyun dari Raja Terbang. Menjalankan energi, Chu Xingyun mengendalikan One Poison Pearl tergantung di atas 9 kaisar Jindan. Di bawah mata Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, sinar aliran udara abu-abu hitam naik dari 9 kaisar Jindan dan bergabung menjadi butiran racun hijau gelap. Setelah mengeluarkan erisipelas dari 9 kaisar Jindan, meskipun ke-9 kaisar Jindan masih memiliki kualitas yang tidak sempurna, mereka tidak akan diracuni dan mati setelah makan. Setelah menyimpan 5 harta alkimia, Chu Xingyun memasukkan 9 kaisar Jindan ke dalam 9 botol batu giok putih, dan kemudian menghembuskannya untuk waktu yang lama. Mendongak, Chu Xingyun menatap Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian berdua, haruskah kamu belajar banyak saat ini?" Melihat dengan penuh syukur pada Chu Xingyun, Sangguan Qianqiu mengangguk dan berkata, "Terima kasih, setelah waktu ini, selama saya mundur dan berpikir keras, dan kemudian memverifikasi, saya harus dipromosikan menjadi alkemis menengah." Kata-kata Sangguan Qianqiu baru saja jatuh, dan Situ Wanli mengangguk. Sebenarnya, setelah pengalaman ini, Jiupin Intermediate Alchemist, itu hanya masalah waktu. Bahkan jalan menuju Jiupin Senior Alchemist, saya sudah melihatnya. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata, "Kamu mengajari saya di masa lalu, dan sekarang saya mengajar Anda, itu bisa dianggap bolak-balik." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sangguan Qianqiu, Situ Wanli, dan Situ Lehman saling melirik dengan tatapan kompleks. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu baru beberapa tahun sejak Anda bertemu Chu Xingyun sampai sekarang. Hanya dalam beberapa tahun, perubahan Chu Xingyun terlalu besar untuk menjadi luar biasa. Di bawah tatapan 3 orang, Chu Xingyun mendorong di antara tangan kanan dan mendorong di depan 3 orang. Sen berkata, 10.000 manik-manik beracun ini, biarkan Anda menggunakannya. Apa ini? Menghadapi hadiah Chu Xingyun, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli tidak bisa tidak terlihat terkejut. Meskipun, 10.000 manik-manik beracun ini bukan tentara kekaisaran atau senjata sihir, tetapi bagi Master Alkimia, 10.000 manik-manik beracun ini terlalu kuat. Obat yang disebut adalah racun 3 poin, semakin tinggi eliksir, semakin besar toksisitasnya. Ambil contoh Kaisar Zun Jindan, sebagai obat mujarab 9 tingkat, racun yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan hingga ekstrim. Sedikit ceroboh, gagal menerobos, tetapi diracun oleh erisipelas. Ini adalah kasus ketika Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli menerobos ranah Kaisar Zun. Terakhir kali, setengah dari mereka pecah, dan eri telas pecah. Untungnya, pada saat itu, Chu Xingyun ada di sampingnya, menggunakan 10.000 manik-manik beracun ini untuk menghilangkan erisipelas dari tubuh mereka, dan keduanya menjadi kaisar. Tanpa 10.000 manik-manik beracun, mereka berdua akan berubah. Genangan air beracun. Oleh karena itu, bagi Master Alkimia, 10.000 manik-manik beracun ini lebih kuat dari senjata sihir atau prajurit kekaisaran manapun. Melihat ekspresi yang luar biasa dari ketiganya, Chu Xingyun berkata, 10.000 manik-manik beracun akan berfungsi sebagai harta Zenzong dari Danzong kami.
Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sangguan Qianqiu, Situ Wanli, dan Situ Lehman buru-buru berdiri dan terus mengatakan bahwa harta yang begitu penting masih harus dibawa oleh Chu Xingyun. Melihat pengunduran diri 3 orang, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Setelah mencapai posisi Kaisar Tian, Chu Xingyun telah menemukan tumit 10.000 manik-manik beracun ini. Faktanya, 10.000 manik-manik beracun ini adalah manik-manik ular Raja Ular berusia 1000 tahun, yang tidak hanya dapat mendetoksifikasi, tetapi juga melepaskan racun yang keras. Hanya saja dengan keadaan dan kekuatan Chu Xingyun saat ini, dia bisa mendapatkan toksinnya, tetapi 10.000 manik-manik beracun ini tidak dapat diselesaikan. Dan Chu Xingyun dapat menyelesaikan semua racun yang 10.000 manik-manik beracun ini bisa larut, jadi, 10.000 manik-manik beracun ini sudah tidak berguna bagi Chu Xingyun. Dalam perenungan, Chu Xingyun berkata, bagaimanapun juga Anda tidak harus berhenti. Danzong ini juga Danzong dari keluarga Chu saya. Bukanlah suatu eksodus untuk memperlakukan 10.000 manik-manik beracun ini sebagai harta Zenzong, bukan. Ini, menghadapi kata-kata Chu Xingyun, ketiganya saling memandang dan kemudian harus mengangguk mengakui bahwa Chu Xingyun masuk akal. Saat ini, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli sudah menjadi pelayan Chu Xingyun, jadi Chu Xingyun memberi mereka sedikit harta, tetapi Anda tidak perlu sopan. Adapun Stuart Lehman, meskipun Chu Xingyun tidak berpengaruh, dia tidak ada hubungannya dengan Danzong. Manik-manik racun tidak diberikan padanya. Tiba-tiba mengepalkan giginya, Sangguan Qianqiu berkata, sejak Sekte Master berkata begitu, bahwa Qiu diterima, tapi aku bisa menjamin bahwa bagaimanapun juga kita akan melindungi keluarga kerajaan Dacu dan menjamin. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga kerajaan Chu besar, Anda tidak harus mengendalikannya. Jika keluarga kerajaan Chu besar benar-benar busuk, wajar jika digulingkan. Jika Anda terburu-buru melindungi, Anda dapat membantu menyalahgunakan. Mendengarkan Chu Xingyun, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli mengangguk tanpa sadar. Memang, mengambil keluarga kerajaan Chu yang besar di dunia Qiankun sebagai contoh, apa penyelamatannya? Sambil menghela nafas, Situ Wanli berkata, ya, yang benar-benar ingin kami lindungi hanyalah orang-orang dari keluarga Chu. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, setelah saya pergi. Orang tua saya, dan anak-anak, rawat mereka sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat merenung, Chu Xingyun berkata, jika Anda memiliki anak-anak keluarga Chu yang sombong, Anda tidak perlu mengelolanya, dan biarkan itu menjadi kematian diri Anda sendiri, bahkan jika Anda terbunuh, Anda tidak perlu balas dendam. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, tapi, meskipun saya tidak perlu memperhatikan keturunan yang tidak bersalah dari para pelanggar hukum, keluarga Chu saya tidak akan diganggu. Jika seseorang menindas anak-anak Chu saya, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Benarkan? Mengangguk dengan jelas, Sangguan Qianqiu tersenyum dan berkata, tenang, kami sudah mengerti apa yang Anda maksud, cukup katakan. Danzong kami adalah menjadi Danzong yang tersembunyi untuk melindungi keluarga Chu, kan? Tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, kami memiliki 30.000 jenius alkimia super, ada 2 alkemis 9 alkimia besar, dan Bai Chao Zonglou menyediakan banyak rumput roh, jadi mengapa tidak dilahirkan? Mengangguk penuh semangat, Situ Wanli tertawa dan berkata, ya, kalau begitu, selama kita terjun ke kerja keras dan mempelajari cara alkimia, kita tidak perlu menghubungi dunia luar sama sekali. Setelah melihat Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, Chu Xingyun pergi ke pelukannya, mengeluarkan 2 botol batu giok putih dengan Kaisar Jindan, dan meletakkannya di atas meja di depan mereka. Chu Xingyun menatap Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli yang bingung dan berkata, ada 2 Kaisar Zun Jindans. Setelah beberapa saat aku akan pergi, kamu ambil 2 jindan ini dan bergegas ke keluarga kerajaan Chu dan temukan aku orang tua. Mengangguk dengan jelas, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli berkata, tenang, apalagi. Erisi pelas di 2 Kaisar Jindan telah dihapus oleh Wandu Pearl, bahkan jika tidak ada, Wanzu ada di tangan, tidak akan ada kejutan. Dengan nafas gemetar, Chu Xingyun berdiri dan melirik mereka bertiga. Menghadapi mata rumit Chu Xingyun, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, bahkan jika mereka terbiasa dengan segala macam hal di dunia, mencicipi kegembiraan dan kesedihan dan perpisahan, dan sedikit rasa asam tidak bisa membantu naik dalam hati mereka. Keduanya tahu betul bahwa setelah pandangan ini, Chu Xingyun akan pergi. Kehidupan ini, saya tidak tahu apakah saya bisa melihatnya lagi. Semuanya, hati-hati. Dengan napas panjang, Chu Xingyun melangkah keluar dan menghilang seketika. Menatap kosong di lokasi di mana Chu Xingyun menghilang, Sangguan Qianqiu, Situ Wanli, dan Situ Leiman berdiri diam di sana untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Untuk waktu yang lama, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli masing-masing mengambil botol batu giok di atas meja, kemudian berbalik dan meninggalkan ruang rahasia alkimia itu berdampingan. Sepanjang jalan menuju keluarga kerajaan Dacu, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli menemukan orang tua Chu Xingyun dan menawari Kaisar Jindan. Saya mendengar bahwa 2 panda emas ini dibuat oleh ramuan pribadi Chu Xingyun. Orang tua dari Chu Xingyun tidak menolak, dan anak bakti anak mereka tidak punya alasan untuk menolak.
Meskipun saya benar-benar ingin bertanya kepada Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, di mana Chu Xingyun sekarang, dapatkah saya melihatnya lagi? Namun, mereka semua tahu bahwa Chu Xingyun harus pergi jauh, jika tidak, jika dia telah memberikan 2 pil emas ini, mengapa repot-repot dengan yang lain? Dan, Chu Xingyun telah mengambil setengah tahun untuk menemani mereka secara eksklusif. Alasan mengapa dia tidak datang sekarang adalah bahwa dia tidak ingin mereka menderita karena perpisahan. Tapi jelas, Chu Xingyun mungkin sangat pintar, tetapi secara emosional, itu masih terlalu muda. Bagaimana jika dia bisa melihat putranya lagi, bahkan jika itu adalah rasa sakit berpisah, dan itu akan sangat menyakitkan. Setelah meninggalkan ruang rahasia alkimia, Chu Xingyun tidak langsung memasuki jalan Singkong kuno, tetapi menuju ke arah Xinchen kuno, dan bergegas melewati dengan kecepatan penuh. Setelah mencapai sekte kuno bintang-bintang, Chu Xingyun memecahkan penghalang ruang angkasa dan memasuki dunia rahasia bintang-bintang. Anda datang. Baru saja memasuki ruang padat bintang, kilasan air melintas, dan sesosok cantik muncul di depan Chu Xingyun. Dengan hormat mengepalkan tangan pada sosok yang cantik itu, Chu Xingyun berkata, "Bocah itu Chu Xingyun, aku telah melihat leluhurnya." Mengangguk dengan gembira, sosok cantik itu adalah Sui Lokyu. Selama ini, semua orang berpikir bahwa Sui Lokyu ini adalah ranah kaisar. Tetapi ketika Chu Xingyun tiba di dunia Qiankun dan melihat kaisar dengan matanya sendiri, dia bisa ditentukan. Sui Lokyu ini jelas bukan kaisar, tetapi kaisar. Setelah itu, setelah melihat kaisar reinkarnasi, kaisar Xuanming, dan kaisar harimau putih, Chu Xingyun akhirnya tenang. Tahun ini, Sui Lokyu pasti kaisar. Batas dunia nyata dan dunia surga dan bumi adalah kaisar. Kaisar surgawi naik, dan apa yang dia perbaiki bukanlah surga, tetapi yang diperbaiki adalah jalan. Tidak diragukan lagi, Sui Lokyu ada pada tingkat yang sama dengan Di Tianyi, bahkan, ketika dia masih hidup, kekuatannya masih di atas Di Tianyi. Jika tidak lebih kuat dari Di Tianyi, tanyakan. Mengapa Anda perlu curang ketika Di Tianyi menginginkan batu reinkarnasi? Ambil saja, mengapa repot-repot? Apalagi sekarang, bahkan setelah Kaisar Langit yang telah mencapai kekuatan 2 alam, perasaan Chu Xingyun dalam menghadapi sisa-sisa Sui Lokyu masih sama dengan yang ada di masa lalu. Hanya menatap Sui Lokyu tatap muka, sampai sekarang, Chu Xingyun masih belum bisa melihat kedalaman Sui Lokyu, dan tidak bisa memahami kebenaran dan kebenaran Sui Lokyu. Melihat keingintahuan Chu Xingyun, Sui Lokyu tersenyum sambil tersenyum, mengapa keingintahuan akan keadaan dan kekuatanku? Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, setiap kali aku berpikir aku yakin, hasil akhirnya adalah aku salah. Mengangkat bahunya, Sui Lokyu berkata, aku tidak apa yang Anda pikir sangat kuat, Anda seharusnya sudah mendengar tentang Kaisar 9 kesengsaraan, saya hanya. Kaisar 9 kesengsaraan. Mendengar kata-kata Sui Lokyu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Meskipun dikatakan bahwa kaisar berada di atas kaisar, kaisar berada di atas kaisar. Tetapi dari sudut pandang lain, apakah itu Kaisar Zun, Kaisar Langit, atau Kaisar Langit, mereka semua berada dalam keadaan yang sama. Kaisar Tian adalah kaisar yang mendapatkan kekuatan dunia. Tian Zun adalah seorang kaisar dengan kekuatan 3000 dunia. Sedangkan untuk Kaisar Jiu Jiao, ini relatif jarang. Dengan kata lain, Sui Lokyu tidak pernah menjadi anak dunia, dia juga tidak mendapatkan kekuatan dunia, dan selalu tetap berada di ranah kaisar. Dengan kekuatan Kaisar Zun, dia telah selamat dari 9 surga dan kesengsaraan bumi secara berturut-turut dan menjadi 9 kaisar kesusahan abadi. Secara umum, perampokan adalah yang paling berbahaya dan paling sulit, sebagian besar kaisar jatuh ke dalam proses perampokan. Secara relatif, jauh lebih mudah mendapatkan kekuatan dunia. Ambil contoh Di Tianyi, sejak puluhan ribu tahun lalu, dia sudah memiliki kekuatan 3000 dunia dan menjadi reinkarnasi Tianxing di langit berbintang selatan, tetapi sampai sekarang, dia baru saja selamat dari perampokan ke-9. Tepatnya, perampokan ke-9 Kaisar Tianyi belum sepenuhnya dihabiskan. Hanya kehancuran Dewa Chu Xingyun, kepunahan jiwa Chu Xingyun, dan perampokan ke-9 Kaisar Tianyi dapat dianggap sebagai lulus penuh. Melihat penampilan Chu Xingyun yang semakin bingung, Sui Lokyu tersenyum dan berkata, ini tidak serumit yang Anda pikirkan. Faktanya, alasan mengapa saya dapat mencapai 9 putaran sepenuhnya karena batu reinkarnasi, Anda telah melihat. Mendengar kata-kata Sui Lokyu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba. Memang, alasan mengapa Kaisar Tianyi ingin merebut batu reinkarnasi adalah untuk reinkarnasi ke-9. Kaisar Zun 9 kesengsaraan, satu bencana lebih sulit dari satu, dan satu bencana lebih dari satu pembunuh. Terutama perampokan ke-9 Kaisar Tianyi, ia tidak menggunakan kerabat darah langsungnya sebagai perampokan dan tungku, tetapi menggunakan saingan Chu Xingyun sebagai perampokan, mencoba lidai Toukaku, dan aroma aliran air ke Chu Xingyun. Sehelai cinta sejati ditransfer ke dirinya sendiri. Dengan bakat dan bakat Kaisar Tianyi, tidak sulit untuk melewati 9 kesengsaraan dengan jujur. Tetapi ambisinya terlalu besar, dan dia ingin menjadi orang yang benar-benar mencintai kehidupan selanjutnya dari Sui Liuxiang.
Karena itu, kita membutuhkan harta seperti samsara sebagai jaminan untuk samsara ke-9. Melihat kosong ke arah Sui Luokyu, Chu Xingyun berkata itu masih tidak benar. Jika Anda hanya 9 kesusahan Kaisar Zun, maka Kaisar Tianyi hanya menembak dan meraih, mengapa Anda harus menipu Anda? Mengerti. Melihat Chu Xingyun dengan bingung, Sui Luokyu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu masih belum begitu memahami pembagian kekuatan Kaisar Zun. Setelah memilah ide-ide, Sui Luokyu perlahan berkata Kaisar Zun, Tian Di, dan Tian Zun, pada kenyataannya, ketiganya berada dalam keadaan yang sama, perbedaannya hanya apakah mereka memiliki kekuatan dunia, dan seberapa besar kekuatan dunia. Menggaruk kulit kepalanya, Chu Xingyun berkata, saya tahu apa yang Anda katakan, tetapi tidakkah Anda mengatakan bahwa Kaisar Tianyi memiliki kekuatan 3000 dunia, apakah yang mulia surga di langit berbintang selatan? Mengangkat bahu, Sui Luokyu berkata, ya, jika di langit berbintang selatan, dia mengulurkan jari kelingkingnya, dan dia bisa memobilisasi saya dengan kekuatan 3000 dunia untuk menekan saya secara instan, tetapi masalahnya adalah bahwa ini adalah langit berbintang utara. Langit berbintang di utara. Mendengar Sui Luokyu, Chu Xingyun tiba-tiba tersambar petir. Melihat wajah tertegun Chu Xingyun, Sui Luokyu melanjutkan, semakin jauh dari dunia yang dia kontrol, semakin lemah kekuatan dunia yang bisa dia pinjam. Ketika jaraknya diperluas ke tingkat tertentu, akan ada jejak kekuatan. Saya tidak bisa meminjamnya. Karena itu, meskipun Kaisar Tianyi adalah yang mulia surgawi dari langit berbintang selatan, ia memiliki kekuatan 3000 dunia. Tetapi di langit berbintang utara, kekuatan dunianya 0. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, ternyata ini tidak heran. Dengan sedikit senyum, Sui Luokyu berkata, ya, di langit berbintang utara ini, saya adalah Kaisar Jiu Jiao, dia adalah Kaisar-Kaisar Baji, dan dia tentu saja bukan lawan saya. Entah kenapa menatap Sui Luokyu, Chu Xingyun berkata, karena kamu adalah Kaisar 9 kesengsaraan, kamu seharusnya bisa dengan mudah mendapatkan kekuatan dunia, tetapi kamu. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Sui Luokyu berkata, bagaimana bisa semudah yang Anda pikirkan, kekuatan dunia tidak tinggi, Anda bisa mendapatkannya dengan kekuatan yang kuat. Setelah melihat Chu Xingyun, Sui Luokyu berkata, ada sekitar 2 jenis biksu, satu adalah mengolah diri mereka sendiri, sama seperti saya. Tiba-tiba, Sui Luokyu melanjutkan, biksu jenis lain adalah mengambil dunia sebagai tanggung jawabnya sendiri, untuk menghancurkan iblis dan melenyapkan iblis, untuk memperbaiki kejahatan, untuk memperbaiki dunia, sama seperti kamu. Mendengarkan kata-kata Sui Luokyu, Chu Xingyun berkata itu tidak benar. Orang-orang adalah makhluk sosial. Mereka berasal dari masyarakat. Secara alami mereka harus memberikan kembali kepada masyarakat. Bagaimana mereka bisa sendirian dan mengabaikan orang lain? Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, selain itu, hanya dengan mengintegrasikan ke dalam masyarakat kita dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya untuk budidaya diri. Mengangguk kepalanya, Sui Luokyu berkata, ya, dapatkan sumber daya untuk berkultivasi. Setelah kekuatan ditingkatkan, dan kemudian berikan kembali kepada masyarakat lebih baik, ini adalah cara kultivasi Anda. Melihat curiga pada Sui Luokyu, Chu Xingyun berkata, ya, itu satu-satunya cara. Apakah mungkin ada cara lain? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Sui Luokyu berkata, ada ribuan cara untuk berlatih, yang orang bisa tahu dengan jelas saat ini, tetapi secara umum, sebenarnya hanya ada 2 jenis, satu masuk ke dunia dan yang lainnya lahir. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, jika Anda mengatakan ini, saya akan mengerti untuk berbicara cara latihan Anda, apakah itu praktik untuk dunia. Mengangguk kepalanya, Sui Luokyu berkata, aku berlatih cara kelahiran, aku tinggal jauh dari keramaian, dan aku mengolah jalan peri yang kejam. Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun berkata, jadi ternyata potong tepi debu, tinggal jauh dari keramaian, sembunyi di pegunungan, orang-orang di pegunungan, itu bukan kata-kata peri. Mengangguk sambil tersenyum, Sui Luokyu melanjutkan, dan apa yang kamu latih adalah cara memasuki dunia, dan latihan di debu merah, dunia adalah demi limin, jadi apa yang kamu latih adalah jalan peri cinta. Sambil mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, kita semua telah memasuki WTO, yang masih seorang laki-laki di pegunungan, bagaimana kita bisa berbicara tentang jalan peri? Dengan senyum santai, Sui Luokyu berkata, cara untuk dilahirkan adalah dengan memotong tepi debu, antara tubuh dan gunung-gunung dan laut, yang merupakan jalan peri yang kejam. Menatap Chu Xingyun dengan saksama, Sui Luokyu melanjutkan, dan cara Anda memasuki dunia adalah berlatih di dunia, antara gunung dan lautan manusia. Bukankah gunung itu juga gunung? Mendengar penjelasan Sui Luokyu, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari. Ya, gunung dan lautan alam tentu saja ada di dalamnya, mengapa orang-orang dan orang-orang yang berkumpul di dalamnya tidak ada di dalamnya? Ketika Anda dilahirkan dan berlatih, Anda berkultivasi dengan cara yang kejam, Anda harus memotong debu, dan hidup jauh dari keramaian. Memasuki dunia untuk berlatih, adalah untuk menumbuhkan jalur sentimen, untuk melangkah ke debu merah sebagai teman, untuk mengolah dunia. Hanya mereka yang memiliki dunia dalam pikiran yang bisa mendapatkan dunia. Siapapun yang memenangkan dunia dapat mengumpulkan kekuatan dunia.
Karena itu, Sui Lokyu, yang mempraktikkan cara yang kejam tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan dunia. Hanya orang yang kuat seperti Chu Xingyun dengan dunia dan hati dunia yang bisa mendapatkan pengakuan akan dunia, menjadi penguasa dunia, dan dengan demikian memiliki kekuatan dunia. Tidak, meskipun Sui Lokyu tidak dapat memiliki kekuatan dunia, tetapi berdasarkan batu reinkarnasi, dia melakukannya 9 kali dan berhasil mencapai 9 kesengsaraan Kaisar Langit. Keabadian, hanya saja. Namun, keabadian merujuk pada jiwa para dewa, bukan tubuh. Semua benda berwujud dapat dihancurkan, bahkan tubuh yang mulia surgawi. Hanya jiwa yang tak berwujud dan abadi yang bisa benar-benar abadi, tidak terluka, dan menjadi kehidupan abadi. Sejauh ini, Sui Luokyu seperti ini. Meskipun dia masih hidup, dia tidak memiliki tubuh, jadi dia hanya bisa tinggal di sini. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menjelaskan niatnya secara rinci. Air, Luokyu menginginkan tubuh Dharma, bahan yang dibutuhkan terlalu langka, dan jumlahnya terlalu besar, sehingga belum selesai. Sekarang, Chu Xingyun berniat untuk memasuki lautan bintang. Mungkin dia dapat menemukan bahan yang cocok di sana dan menyesuaikan penjahit Dharma untuk Sui Lokyu. Saya mendengar bahwa Chu Xingyun akan memasuki lautan bintang, dan Sui Lokyu sangat senang. Anda tahu, tidak semua orang memiliki kemampuan dan keberanian untuk pergi ke lautan bintang untuk bertualang. Untuk memastikan keamanan Chu Xingyun, Sui Luokyu memberi Chu Xingyun 3 rune giok. 3 rune giok ini dibuat pada periode puncaknya, yang menyegel periode puncak tubuh es Sui Luokyu. Setiap simbol batu giok dapat memanggil rubah es 9 ekor yang diringkas oleh jiwa es, yang memiliki kekuatan kaisar 9 kesengsaraan, yang dapat bertahan hingga 1 jam. Dengan 3 pesona giok ini, Chu Xingyun hanya menambahkan 3 nyawa. Setelah mengambil 3 simbol batu giok, Chu Xingyun mengucapkan selamat tinggal pada Sui Luokyu, dan melarikan diri. Melihat sosok meninggalkan Chu Xingyun, mata Sui Luokyu juga penuh antisipasi. Di lautan bintang-bintang, dapat dikatakan bahwa kibau ada di mana-mana, dan tubuh Dharma Agungnya tampaknya menjanjikan. Namun, di lautan bintang, meskipun kibau ada di mana-mana, tetapi bahayanya juga umum, sangat sulit untuk berhasil memasuki lautan bintang dan kembali dengan sukses. Tapi, lagi pula, selama Chu Xingyun bisa hidup kembali, tubuh Dharmanya akan mendarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword of Wrath. Selamat menyaksikan.